أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل السعادة ورضاه ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين وشعار المؤمنين ورثال المتقين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, hari ini dan puluhan hari, 50 hari sebelumnya, pembantaian terjadi di Gaza. Israel dengan sangat keji membantai tidak hanya laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak, anak bayi, laki dan perempuan dibantai, yang hari ini angka pembantaian sudah melebihi belasan ribu, bahkan mencapai hampir 15.000 jiwa sebagai syuhada. Kekejaman yang luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan lebih kejam daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun, kata Allah, yudzabihuna abna'akum, dia hanya menyembelih, membunuh anak laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup perempuan-perempuan dan ibu-ibu. Kalau Israel tidak hanya anak-anak, bayi pun dia bantai, dia bom. Atas kekejaman ini, maka respon bergejolak dari umat Islam, termasuk tidak kalah pentingnya respon dari Majelis Ulama Indonesia yang telah menetapkan sebuah fatwa. Di antara fatwa yang mutakhir adalah wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina lepas dari penjajahan Israel dan Yahudi. Yang kedua, haram hukumnya membantu Yahudi dalam hal pembantaian tersebut, termasuk membantu Yahudi adalah membuat Yahudi mudah dalam hal pembantaian tersebut, diantaranya menggunakan produk-produk Yahudi yang menguntungkan mereka. Dan barulah fatwa yang ketiga ini muncul, haram bagi muslimin yang mensupport, menikmati produk-produk Yahudi dan turunannya. Nah, ini mendapat respon yang luar biasa juga fatwa ini. Bahkan banyak umat Islam yang menolak fatwa ini, bahkan tidak jarang dari para ustadz juga, ulama juga. Bahkan ada yang menuduh MUI telah merubah hukum Allah yang mubah, yang halal jadi haram. Apa bedanya dengan ulama-ulama Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang telah merubah hukum Allah? Sampai muncul respon seperti itu. Dia tidak paham bagaimana fatwa ini bisa keluar. Jemaah rahimakumullah, hukum syara itu ada 5: wajib, sunnah, mubah di tengah, kemudian makruh dan haram. Nah, yang menjadi pembahasan ini perkara mubah ini. Definisi mubah selama ini memang definisi klasiknya adalah perbuatan yang dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak berdampak dosa atau pahala. Ini definisi klasik. Definisi sudah disanggah, dibantah banyak para ulama, bahkan disertasi kekinian yang menolak definisi ini. Bukan hukum mubahnya, tetapi definisinya. Kalau dikatakan ada perbuatan dalam Islam, ada perbuatan yang tidak ada bobot, baik dikerjakan mau tidak berpahala, tidak berdosa, maka definisi ini bertentangan dengan banyak ayat. Misalnya ayat terakhir surah Az-Zalzalah ayat 78, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan atau keburukan sekecil seringan cicitnya corona zarrah pasti berbobot balasannya, baik atau buruknya, baik dengan bobot yang baik, buruk dengan bobot yang buruk juga. Al jazaa'ul ihsan illa ihsan, yang baik balasannya baik. Nah, makan mubah, minum mubah, tetapi makan minum itu baik. Kalau tidak makan minum, dia menganiaya diri sendiri, maka itu pun berbobot pahala, sekalipun dia mubah. Kalau mubah tidak berpahala, tidak berdosa, maka banyak bertentangan dengan ayat lain seperti ayat selain ayat tadi. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Qaf misalnya, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Saya khutbah sekarang sudah berapa kata, ini setiap kata dihisab, dicatat oleh malaikat raqib dan atid, padahal ini mubah. Untuk apa malaikat itu catat kalau tidak ada bobot pahala dan dosa? Antum yang mendengar khutbah sekarang, bukannya antum diam, ketika antum diam mendengar khutbah, hati antum bicara. Apa yang antum bicarakan di hati itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ikhlasnya, riyanya, husnuzon, suuzon. Untuk apa dicatat semua itu kalau tidak ada bobot? Bahkan nanti di yaumil akhir dan surah Al-Kahfi 49, orang-orang yang menerima kitab ini kaget, dianggap bahwa perbuatan ini jadi hisab.
berbuat ini nggak ada bobot. Maka mereka kaget dan panik menerima kitabnya, berkata, "Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Aduhai, kita macam apa ini? Yang kecilnya, serinci-rincinya pun dicatat, apalagi yang besarnya semuanya tak ada yang tinggal. Orang menyesal karena menganggap remeh perbuatan mubah. Juga dalam surat An-Naba ayat 29 misalnya, wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu sekecil-kecilnya, kullu syai'in ahsaynahu, kami catat kata Allah, dan dihimpun dalam satu kitab, nanti diterima di kanan, dikitab di belakang. Nah, maka definisi mubah ini yang dibantah. Jadi mubah tetap hukum mubah, tetapi mubah bukan tidak berpahala, tidak berdosa. Mubah itu netral. Dia menjadi berpahala atau berdosa tergantung indikator yang memengaruhinya. Kalau indikatornya bernuansa haram, maka dia menjadi dosa. Kalau wajib atau sunnah, maka dia berpahala. Mubah, contoh yang paling jelas sekali, jual golok itu mubah. Mubah, boleh. Artinya apa? Dia netral. Apakah berpahala Anda jual golok? Tergantung. Ketika ada orang tawuran, ada STM tawuran, 100 lawan 100, kalau antum jual golok kepada orang tawuran, perbuatan itu mubah, tapi berdosa besar karena orang tawuran. Karena digunakan untuk itu. Tapi kalau ada ustaz cari golok untuk menyembelih hewan kurban, Anda jual golok, bisa berpahala. Mubah jual golok itu. Makan minum itu mubah, tapi Anda mulai dengan bersyukur, membaca doa bismillah, Anda berpahala makan minum itu. Tapi Anda minum tangan kiri sambil tidak mensyukur atau mencaci maki makanan, maka berdosa walaupun makan minum mubah. Nah, karena indikatornya mengarah ke situ, kepada haram, bahwa pembantaian, pembunuhan satu manusia saja perbuatan terlaknat, kata Allah dalam Al-Quran, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'an." Siapa yang membunuh satu nyawa, dasarnya perbuatan membunuh itu sama seperti membunuh seluruh umat manusia sedunia. Sekarang sudah 15.000 dia bantai, berarti 15.000 kali seluruh umat manusia telah dibantai oleh Israel. Nah, semua aspek yang mendukung ke arah sana menjadi haram. Di situ keluar fatwa. Kaidahnya sesuai dengan kaidah semua para ulama mazhab usul fiqh, misalnya al-wasilatu ilal haram fahiya haram. Wasilah kepada haram maka haram. Wasilah membeli produk-produk Yahudi, keuntungannya untuk Yahudi di antara yang mereka belikan pesawat tempur, mereka belikan tank banyak, mereka belikan bom-bom lalu diledakkan di situ di Palestina. Maka siapa yang mensupport itu melakukan perbuatan haram, sekalipun air minumnya itu halal, sekalipun zat ayam tepungnya itu halal, tapi karena indikatornya kepada haram, maka menjadi haram sejak saat difatwakan itu. Artinya tidak banyak seperti makan babi ketika mengkonsumsi produk tersebut atau meminumnya, kecuali hal-hal yang darurat. Yang darurat masih berlaku darurat. Misalnya Anda umrah, ternyata Airbusnya atau Boeingnya itu masih produk-produk Yahudi, itu tidak masalah karena berlaku hukum darurat. Hukum darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Seperti orang yang mati kelaparan kalau tidak makan, kecuali dia ketemu yang haram, misalnya babi di sebuah hutan dan dia tidak harus makan, maka dia boleh mengkonsumsi yang haram. Bukannya yang haram jadi halal, tapi dia boleh karena kondisinya darurat. Anda tidak bisa umrah kalau jalan kaki, nggak bisa. Naik pesawat, ya udah naik pesawat. Atas semua itemnya Ustaz, tidak mungkin kita tinggalkan semua produk Yahudi. Emang fatwa ini tidak menuntut semuanya. Mana yang paling bisa, karena yang tidak bisa tidak ditumankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sekedar mengganti air minum, sekedar tidak makan ayam tepung, kita bisa pilihan. Banyak ayam kalasan, banyak ayam produk dalam negeri, pribumi, bahkan enak, bahkan bumbunya tidak hanya tepung. Ada lengkuas, kulit ayam kunyit, ada kayu manis, ada daun salamnya, ada segala macam, lebih lezat lagi makan Nusantara. Apa susahnya? Kenapa kita tergantung dalam perkara itu? Sekaligus upaya membangkitkan produksi dalam negeri, pribumi Nusantara, dan menghilangkan juga ketergantungan dengan asing. Jadi fatwa ini ya sebaiknya jangan dibantah dulu. Sekalipun ada seorang ustaz, ada seorang ulama, Anda punya dalil, kalau mau tunda lebih dahulu, karena kontraproduktif sekarang masalahnya nyawa.
jadi kontribusi sekecil apapun lalu diberikan pelor oleh Yahudi itu keuntungannya, maka Anda sekecil apapun punya kontribusi atas pembantaian terhadap Gaza dan Palestina. Dan semestinya memang tidak hanya temporer, mestinya selamanya ya kita kembangkan UMKM dalam negeri, kita kembangkan tumbuhan. Bila perlu setiap masjid, setiap kantor memiliki database. Kalau ada yang swasta misalnya, yang terjemahannya mungkin ada yang memiliki warung nasi padang, warteg, nasi gudeg segala macam, didata saja. Nanti kalau sedekah Jumat, berkah Jumat, tinggal jemaah yang punya bisnis ya ini tiap Jumat kamu ya jual pertama bawa ke sini 150 box untuk jemaah sholat. Inilah perserta muslim. Nanti yang punya warung padang, yang punya gantian saja Jumat pertama, kedua, ketiga. Kalau Anda mau bengkelin motor mobil Anda, bengkel lah ke produk teman kita muslim jemaah. Kalau mau beli sembakonya itu sudah mulai begitu. Karena memang mandiri dalam ekonomi membuat kita tidak tergantung dengan asing, tidak tergantung dengan Yahudi. Nah, jadi jemaah sekalian, fatwa ini bukanlah fatwa yang keliru, apalagi mengatakan MUI sudah sama dengan ulama Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang telah merubah hukum Allah. Na'udzubillah. Kita silakan berkaca dulu dah di depan cermin dari ujung rambut sampai ujung kuku siapa kita, lalu siapa mereka ulama-ulama di komisi fatwa MUI itu. Ya, mungkin di bidang lain Anda lebih ahli dalam hal IT, teknologi, mungkin masalah nuklir, fisika. Tapi masalah usul, masalah syariah, masalah hukum syara, kita mau apa? Mungkin kita baca Quran masih perlu terjemahan untuk memahami, dan terjemahan juga tidak boleh Anda berfatwa dengan terjemahan, perlu tafsir. Nah, karena posisi ini, maka kita patuh sami'na wa ata'na. Boleh membantah? Boleh. Tapi naikkan grade, naikkan kompetensi. Seperti siapa? Seperti ulama mazhab, Imam Syafi'i misalnya. Gimana sih kualitasnya? 7 tahun habis 30 juz. Umur 13 tahun telah hafal 300.000 hadis. Umur 15 tahun sudah diminta fatwa oleh ulama dunia, padahal dia masih santri. Beliau masih santri. Waktu itu kiainya Imam Malik. Hebatnya para ulama minta fatwa bukan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i, kepada Syafi'i muda itu. Nah, kalau Anda sudah ada level begitu, silakan bantah fatwa, silakan, boleh. Nah, tapi kalau kita bukan siapa-siapa, ya sudah